Maaf mau nanya, kalau kita habis mandi, terus kita langsung uduk, itu apa hukumnya? Itu apa boleh nggak, Mah? Habis mandi, wudu. Dalam keadaan tidak pakai baju. Pinky, Dipsi, Lala. Oh. Oke. Sebelah sana Ibu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Nama saya Ibu Ayu. Ini di luar topik, tanya ya, Ma. Ya, yuk, ayo, yuk. Maaf mau nanya, kalau kita habis mandi, terus kita langsung uduk, itu apa hukumnya? Itu apa boleh nggak, Ma? Habis mandi, wudu. Dalam keadaan tidak pakai baju. Bu, yang namanya kita wudhu tidak ada syarat menutup aurat, baru koma yuk. Tapi punten, ngadep lurah ibu bubulucun sopante, ngadep camat bubulucun sopante, apalagi menghadap Allah. Minimal ayu pakai anuk tah di kemben. Yang mama khawatir ayu habis mandi bubulucun masih telanjang bulat langsung wudhu, malaikat nonton ih ayu. Jadi sebetulnya sah selama 6 rukun wudhu dikerjakan. Niat niat basuh muka, basuh tangan sampai ke sikut, basuh sebagian kepala, lalu kaki sampai mata kaki, tertib. Kalau 6-6-nya ada, wudhu Anda sah, tidak ada syarat menutup aurat. Tapi biar tahu etika, karena ada rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Oke? Ihsan yang dipakai. Kayak gini yuk, sholat. Kan wajib tutup aurat. Kalau laki-laki kayak Ipan, kayak Fahri, itu kan cukup pakai sarung di uwal-uwal dari dada sampai lutut. Itu sah, kata ilmu fikih. Mikir pakai ini, pantas ente lamun Ipan sholat kikituan. Makanya pakai rukun ihsan, etika, sopan santun, akhlak. Bahwa saya yakin yang namanya kita melihat Allah ada di hadapan kita, itu tidak bisa yakin gerak gerik kita, ucapan kita, penampilan kita semuanya dinilai oleh Allah. Itu rukun ihsan. Terjawab sudah. Bagaimana Ibu? Yuk, Terima ayo, kasih yuk. banyak. Terima kasih banyak, Ma. Banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yaudah kalau gitu kita akan buka pertanyaan berikutnya, tapi istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Masih dari Masjid Al-Madinah Tangerang. Inilah dia Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Nah, seperti janji Irfan tadi, boleh bertanya apapun ya, Ma ya? Sok, Sesuai tema ataupun di luar boleh? sok. Oke, let's go. Siapa yang mau nanya? Nah, nuning dulu. Jilbab nuning, silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Yuk. Perkenalkan Mama, nama saya Nining Kurniatin. Nining pakai baju nuning. Dari Nining, ya. Dari Majelis Taklim Nurul Iman Ciamis. Mangga Nining. Yang mau saya tanyakan begini ya, Mah. Kan kalau suatu pernikahan itu menyempurnakan ibadah kita ya, Mah. Lalu bagaimana dengan istri atau suami yang udah meninggal duluan sama pasangannya? Apakah pasangannya yang masih hidup bisa disebut sempurna ibadahnya? Oke. Punten, bukan begitu Ning, Oh, salah. bukan. Rasul menyatakan pernikahan merupakan sebagian daripada agama. Artinya
orang yang sudah menikah sebagian agamanya sudah dia lakukan. Yang sebagian lagi dengan ibadah yang lain. Itu loh maksudnya. Kenapa? Nikah adalah kalau niatnya karena Allah itu kan ibadah. Ibadah paling lama adalah rumah tangga. Sholat ibadah sabara menit nih. Paling gak 5. Paling sekedap Saya mah 5 2. dikasih 10 menit. Ya, wudu ibadah sabara menit, 2 menit menyapan. Puasa ibadah ngan sadinten seharian. Iya. Haji ibadah kalau yang plus itu 2 minggu. Mama mah 8 10 plus hari. 8 hari. Tergantung kitanya. Ada yang 2 minggu, ada yang 22 hari, kalau yang reguler 42 hari. Itu haji. Tapi kalau menikah itu ibadah yang paling lama. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan yang namanya orang menikah sudah menggenggam sebagian setengah daripada agamanya. Nining nanya, kalau orang yang menikah tadi suaminya atau istrinya meninggal dunia, apakah mereka masih menggenggam sebagian agama mereka? Kalau Anda pasangan Anda meninggal, suami Anda meninggal, istri Anda meninggal, tetap lanjutkan apa yang mereka dulu lakukan. Banyak berdoa kepada Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan sorga tempat tinggalnya. Banyak bersedekah atas nama orang yang meninggal. Orang yang dulu tanggung jawab suami lanjutkan oleh kita. Silaturahim yang mereka lakukan lanjutkan oleh kita. Maka insya Allah kita masih berpegang teguh kepada agama. Tapi begitu pasangan Anda meninggal dunia, saat itu sudah berkurang. Gitu nih. Oke, gimana kalau seumur hidup jomblo? Tidak masalah, itu pilihan. An-nikahu sunnati paman rogibaan sunnati alaisa minni. Nikah itu sunatku, siapa yang tidak mengerjakan sunatku dia bukan daripada golonganku. Tapi tiap orang beda kebutuhan. Makanya hukum nikah ada 5. Nikah itu wajib. Orang laki-laki ini duitnya cukup buat menghidupi seorang istri. Wajib. Kemudian dia belum. Kemudian birahinya tinggi, tidak bisa tertahankan. Kalau dia tidak nikah takut zina, wajib. Titik. 2, sunat. Laki-laki ini penghasilannya banyak, cukup buat menghidupi istrinya. Tapi dia masih bisa mengendalikan birahinya. Titik. Yang ketiga adalah mubah. Ini dasar pernikahan. Yang ketiga adalah yang keempat makruh. Kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dia tidak punya penghasilan. Mau dikasih makan apa anak orang? Yang kelima, hukum nikah adalah haram. Kalau laki-laki tadi menikahi perempuan, niatnya akan menyakiti perempuan tadi. Jadi kalau pasangannya sudah meninggal, sudah berkurang gitu nih. Oke, ada di kota besar di negara maju itu mah baik yang tidak menikah tapi mendingan ngurus anjing katanya. Itu yang salah. Mungkin mereka bukan seorang muslim. Tapi ada di negara kita banyak. Kenapa kakak yang paling gede tidak menikah? Waktu dia masih muda. Bapaknya meninggal dunia. Sehingga dia merasa bertanggung jawab. Menghidupi ibu dan adik-adiknya. Adiknya disekolahin, dikuliahin, diurus emaknya. Akhirnya adiknya dikawinin. Dia tidak menikah. Insya Allah orang tadi pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia orang yang bertanggung jawab. Bahkan kalau ibunya ridho, Allah memberikan keriduan kepada orang tadi. Asal tidak sengaja tidak menikah itu nggak boleh ya Maya? Betul. Oke. Sudah cukup Bu Nining. Cukup hatur nuhun Mama. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.